Seorang wanita hidup sendirian di tempat yang dingin tertutup salju. Suatu hari dia bertemu dengan seorang pria asing dan kesepiannya mulai memudar. Perlahan dia mulai jatuh cinta, tetapi karena kutukan menempatkan cinta mereka dalam bahaya. Sekarang pertanyaannya adalah, akankah cinta mereka bertahan atau tidak? Kisah ini dimulai di bagian subarktik Siberia yang dingin, tempat ini kosong dan tertutup salju. Seorang wanita bernama Safa berkata, ketika saya lahir, seorang dukun memberitahu keluarga saya bahwa saya dikutuk. Dia juga mengatakan, saya akan membawa celaka bagi siapa saja yang saya sayangi. Safa sendiri juga percaya hal ini. Safa sekarang tinggal di sebuah kamp kecil bersama putrinya, Anya. Tidak ada orang lain yang tinggal di sana karena tentara Rusia menguasai daerah itu. Sebelumnya, Safa tinggal bersama sukunya tetapi entah mengapa, dia pergi jauh bersama putrinya. Dari waktu ke waktu, mereka memindahkan kamp mereka agar tentara Rusia tidak dapat menemukan mereka. Kehidupan di sini sangat sulit karena salju yang membeku. Setiap hari, mereka berjuang untuk mencari makanan dan bertahan hidup. Anya telah tumbuh dewasa dengan menjalani kehidupan yang sulit ini sejak kecil. Tetapi dia ingin bertemu orang-orang dari dunia luar. Mereka juga memelihara beberapa anjing untuk membantu berburu. Suatu hari seekor anjing sakit. Untuk mengakhiri penderitaannya, Safa memotong lehernya dan mengistirahatkannya. Setelah ini, Safa dan Anya mengemasi barang-barang mereka dan pergi dengan perahu, mencari tempat tinggal baru. Di jalan, mereka melihat beberapa tentara Rusia sedang bekerja di rel kereta api. Safa dan Anya sangat ketakutan. Tetapi untungnya para tentara tidak melihat mereka. Mereka dengan cepat melarikan diri dari sana. Setelah melakukan perjalanan dengan waktu yang lama, mereka menemukan tempat di mana tidak ada orang yang dapat menjangkau mereka. Tanah ini sempurna untuk mereka. Itu disebut Arktik Tundra. Di sana mereka memutuskan untuk tinggal dan mendirikan tenda mereka dan tidur di dalamnya. Tapi Safa tidak bisa tidur. Dia melihat ke arah kaki serigala yang tergeletak di dekatnya dan mulai mengingat masa lalunya. No one will find us here. Dahulu kala, Safa tinggal bersama sukunya tetapi orang-orang percaya dia dikutuk dan jika dia tinggal bersama mereka, sesuatu yang buruk akan terjadi. Jadi mereka memaksanya untuk meninggalkan sukunya. Saat mengembara di hutan, Safa bertemu dengan seorang pria dari suku Reineer. Dia memintanya untuk bergabung dengan sukunya. Safa pun setuju dan pergi bersamanya. Mereka mulai hidup bersama dan tak lama kemudian mereka saling mencintai. Setelah beberapa waktu, pria itu memberinya kaki serigala sebagai hadiah. Come with us. Lend a hand with the roundup. Di masa sekarang, Safa mengingat kata-kata dukun bahwa siapapun yang dia cintai atau sayangi akan hancur. Memikirkan hal ini membuatnya takut. Keesokan harinya ketika Safa pergi berburu dengan anjingnya, dia menemukan seorang pria tergeletak di tanah. Terluka parah, dia hampir membeku dan kelaparan. Tiba-tiba dia pingsan dan tidak sadarkan diri. Safa berjalan ke arahnya dengan senjata di tangannya. Melihatnya tidak sadarkan diri, dia mulai mengambil barang-barangnya tetapi pria itu bangun dan meminta bantuannya. Awalnya, Safa berpikir untuk membunuhnya tetapi dia merasa kasihan dan membawanya ke tendanya. Ketika pria itu tertidur, Safa membersihkan lukanya dan merawatnya. Kemudian dia memeriksa barang-barangnya dan menemukan peta dan radio. Tak lama kemudian, Anya datang dan terkejut melihat pria itu. Dia bertanya kepada Safa siapa dia. Safa menjawab, saya tidak tahu siapa dia. Ketika saya sedang berburu, dia pingsan di depan saya, terluka dan tidak sadarkan diri. Jika saya tidak membawanya ke sini, dia akan mati. Kemudian pria itu bangun dan berkata, namanya Loki. Anya memberitahunya. Kamu sangat beruntung karena Safa menyelamatkanmu, karena kami tidak mudah mempercayai orang asing. Malam itu, Anya membuat sup untuknya. Dia terus melihat Loki lagi dan lagi karena ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang laki-laki dengan dekat. Beberapa hari kemudian ketika Loki sepenuhnya sembuh, dia pergi berburu dengan Safa dan Anya dengan perahu. Loki berkata, kamu menyelamatkan hidupku, bagaimana saya bisa membalas kebaikanmu? Safa menjawab, ketika kami membutuhkan sesuatu saya akan memberitahumu. Tetapi Anya sambil tersenyum berkata, berburu rusa dan bawalah untuk kami. Loki berjanji jika saya pernah melihat rusa, saya pasti akan memburunya. How can I repay you? We'll see. Bring us some reindeer.
We're hungry. I'll try. I promise. Kemudian mereka semua turun dari perahu dan berjalan ke tanah bersalju. Di sana mereka melihat anjing laut. Safa memburunya dan mereka kembali ke tenda mereka. Di malam hari, Safa dan Anya memotong daging anjing laut dan memakannya mentah. Karena suku Safa biasa memakan daging dengan cara ini, Loki merasa aneh. Dia memasak daging dan memakannya. Kemudian Loki menunjukkan radionya kepada Anya dan memutar musik. Ini adalah pertama kalinya Safa dan Anya melihat radio dan mereka senang mendengarkan. Saat mendengarkan Safa terus melihat Loki, rasanya seolah-olah dia tertarik padanya karena dia telah kesepian selama bertahun-tahun. Dia bertanya kepada Loki, "Bagaimana kamu bisa sampai di sini?" Loki menjawab, "Suatu hari tentara Rusia datang ke desaku. Mereka menangkap beberapa pria dan memaksa kami untuk bekerja. Saat bekerja, saya mendapat kesempatan untuk melarikan diri dan saya mengambil kesempatan itu." Loki berkata, "Setelah itu saya mengembara selama berhari-hari tanpa makanan atau air, kemudian saya melihatmu dan kamu menyelamatkan hidupku. Jika tentara Rusia menemukan saya, mereka akan membunuh saya." Safa menjawab, "Ketika musim dingin berakhir kamu bisa pergi dari sini, sampai saat itu kamu bisa tinggal bersama kami." Dia mengatakan ini karena dia khawatir kehadiran Loki dapat membawa bahaya bagi mereka. Karena Loki yang tampan dan kuat, membuat Anya perlahan mulai merasa tertarik padanya. Dia meminta Loki untuk menyisir rambutnya, sesuatu yang biasa dilakukan ibunya. Sambil tersenyum Loki mulai menyisir rambutnya, namun Safa tidak menyukai hal itu. Dia menurunkan pandangannya karena dia sendiri memiliki perasaan terhadap Loki. Loki juga menyadari hal ini. Keesokan paginya, Loki mengambil senjata Safa tanpa bertanya dan pergi untuk berburu rusa kutub untuk menepati janji yang dia buat kepada Anya. Ketika dia menemukan satu dan akan membidik dan menembak, dua tentara Rusia muncul. Mereka menangkap Loki dan mencoba membawanya pergi dengan perahu mereka, tetapi Loki mengeluarkan pisaunya dan dengan cepat membunuh kedua tentara itu. Dia kemudian mengambil perbekalan mereka dan kembali ke tenda. Sementara itu, Safa memberitahu Anya, "Kamu tidak boleh terlalu banyak berbicara dengan Loki, kamu belum mengenalnya dengan baik." Tapi Anya tidak mendengarkannya. Safa yang marah meninggalkan tenda. Tak lama kemudian Loki kembali dengan membawa barang-barang tentara. Safa ingin berbicara dengannya tentang sesuatu yang penting, dia ingin memberitahunya tentang kutukannya. Tetapi sebelum dia dapat mengatakan apapun, Anya datang dan Loki memberitahunya, "Saya membawa banyak makanan." Mendengar ini Anya menjadi sangat bahagia dan masuk ke dalam tenda bersama Loki untuk adu mekanik. Sekarang Anya dan Loki mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Hal ini sangat menyakitkan bagi Safa dan dia mulai memikirkan masa lalunya. Suatu hari ketika Safa kembali ke sukunya setelah berburu, dia melihat bahwa seseorang telah membunuh semua orang di desanya. Dia patah hati, tetapi kemudian dia melihat bahwa kekasihnya masih hidup, meskipun diikat dengan tali. Ketika dia melihat Safa, dia memberi isyarat padanya untuk bersembunyi. Safa mengikuti sarannya dan bersembunyi karena tentara Rusia yang telah membunuh sukunya berdiri bersamanya. Tiba-tiba seorang tentara mengambil pisau dan membunuh kekasih Safa. Dia meninggal dalam kesakitan tepat di depan mata Safa. Melihat ini Safa sangat sedih dan menangis. Kemudian ketika Safa mencoba melarikan diri, sialnya tentara Rusia melihatnya sehingga mereka pun mengejar dan menangkap Safa. Tentara yang sudah lama tidak mencicipi martabak, dia pun merebut martabak basah Safa sambil berdiri. Setelah mereka pergi, Safa pergi ke kekasihnya, dia melepaskan talinya dan memeluknya. Dia melihat pisau di tangannya yang dia gunakan untuk memotong tali agar bisa kabur. Tetapi sebelum dia bisa membebaskan dirinya, tentara Rusia telah membunuhnya. Safa mengambil pisau dan menyimpannya untuk berjaga-jaga. Kemudian dia mendengar tangisan seorang anak yang datang dari tenda. Dia masuk ke dalam dan menemukan seorang gadis kecil di sana. Ketika Safa mulai pergi dengan gadis itu, seorang tentara menghentikannya dan berkata, "Orang-orang seperti kamu tidak berhak hidup di sini. Begitu kami membunuhmu, tanah ini akan menjadi milik kami." Mendengar ini, Safa mengerti bahwa para tentara membunuh orang untuk mengambil sumber daya alam tanah itu. Tentara itu kemudian berkata, "Kami tersesat, kamu harus membawa kami ke daratan. Jika kamu membantu kami akan membiarkanmu dan anak ini hidup." Safa pun setuju.
Saat melintas di tebing bersalju dengan para tentara, semuanya diikat ke tali yang sama. Safa tiba-tiba memotong tali dengan pisaunya. Para tentara jatuh ke dalam jurang yang dalam dan mati. Lead us to the mainland, and I'll let you and the baby live. Setelah itu, Safa membesarkan gadis kecil itu dan gadis itu sebenarnya adalah Anya, artinya Anya bukanlah putri kandung Safa. Kisah itu kemudian kembali ke masa sekarang. Safa menjadi emosional mengingat semua ini dan air mata memenuhi wajahnya. Waktu berlalu, Anya dan Loki mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, mereka tertawa, bercanda dan semakin dekat. Tapi Safa sama sekali tidak menyukai ini, dia merasa cemburu melihat mereka bersama dan takut Loki akan membawa Anya pergi darinya. Suatu hari Loki bertanya kepada Anya, "Mengapa kamu dan Safa tinggal di sini sendirian?" Anya menjawab, "Safa tidak suka tinggal bersama orang, mungkin dia takut pada sesuatu dan kami terus berpindah dari satu tempat ke tempat lain karena tentara itu." Malam itu, sementara Anya dan Loki sedang berbicara berdua, Safa yang tidak tahan lagi dia diam-diam mengambil senjatanya dan pergi keluar untuk berburu. Setelah dia pergi Anya dan Loki merasa bahagia dan mereka pun bercocok tanam sampai pagi. Keesokan harinya Loki pergi berburu, dia melihat rusa kutub dan berhasil memburunya, memenuhi janji yang dia buat pada Anya, baik Anya maupun Safa senang melihat hal ini. Berbulan-bulan berlalu, cinta antara Anya dan Loki semakin kuat, mereka sangat bahagia bersama. Dan tak lama kemudian Anya hamil, Loki dan Anya memutuskan bahwa mereka akan meninggalkan tempat ini, kembali ke dunia manusia dan memulai sebuah keluarga. Suatu hari Anya memberitahu Safa, "Aku hamil, aku ingin memberikan anakku kehidupan yang lebih baik," itulah mengapa Anya dan Loki akan pergi. Safa sangat terkejut, dia berkata, "Mengapa kamu membuat keputusan besar seperti itu? Kamu bahkan tidak mengenal Loki dengan baik." Tapi Anya menjawab, "Dia telah menceritakan segalanya tentang dirinya padaku." Tetapi mendengar ini membuat Safa sangat sedih, dia sekarang merasa benar-benar sendiri dan bahkan berhenti berbicara dengan Anya. Sementara itu Anya dan Loki mulai bersiap untuk pergi, melihat Safa kesal, Anya bertanya padanya, "Apakah kamu juga ingin ikut dengan kami?" Safa tidak menjawab. Suatu malam Loki pergi berburu, Safa kemudian berkata kepada Anya, "Kemarilah dan biarkan aku menyisir rambutmu dan membuat kepangan." Anya mendekatinya, Safa dengan lembut menyisir rambutnya membuat kepangan dan kemudian tiba-tiba menggunakan kepangan itu untuk mencekik Anya hingga mati. Setelah ini, tidak ada penyesalan atau kesedihan di wajah Safa karena sekarang dia sudah membenci Anya dan Loki hanya memandang Anya bukan dirinya. Safa telah sendirian selama bertahun-tahun, ketika dia bertemu Loki dia berpikir bahwa dia bisa memulai hidup baru bersamanya. Tetapi ketika dia menyadari bahwa Loki mencintai Anya dan bukan dirinya, dan bahwa mereka berencana untuk meninggalkannya, kecemburuan, kemarahan, dan ketakutan tumbuh di dalam diri Safa, dia kehilangan kendali atas pikirannya dan itulah mengapa dia membunuh Anya. Setelah membunuhnya, Safa mengambil kulit wajah Anya dan memakainya seperti topeng, dia juga mengenakan pakaian Anya. Dia percaya bahwa jika dia terlihat seperti Anya, maka Loki akan mencintainya. Ketika Loki kembali, dia salah mengira Safa sebagai Anya dan mulai mendekatinya. Safa mencoba menyembunyikan kebenaran dan berkata, "Aku sangat menyukaimu," tetapi ketika Loki mendengar suaranya dia menjadi curiga. Dia melihat wajahnya dengan saksama, menyentuh kulitnya dan menyadari bahwa ini bukan Anya, ini adalah Safa dan dia telah membunuh Anya. Loki yang ketakutan berlari keluar dari tenda sementara Safa duduk di dalam dan menangis. Ini menunjukkan bagaimana kesepian, kecemburuan, dan penolakan dapat mendorong seseorang menuju kegilaan dan kehancuran. Dan dengan ini film pun berakhir.